wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sahbil makhraja. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin amma ba'd. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita malam ini adalah dalam rangka meneruskan surat As-Saffat kita, surat yang ke-37 malam ini kalau tidak salah masuk ayat 61 sampai 70. Jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita lanjut kita berikan informasi bahwa kita secara pribadi dan mewakili seluruh jemaah menyampaikan duka cita kita kepada yang terdalam kepada salah seorang jemaah kita yaitu Ibu Fili yang anaknya kemarin berpulang ke rahmatullah. Kita turut dalam-dalamnya dengan teriring doa semoga diterima di sisinya dan berikan tempat terbaik dan paling damai di sana. Amin. Begitu juga jemaah sekalian, kita sekarang dalam suasana wilada Fatimatul Zahra. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya putri yang cukup sering disebutkan dalam riwayat-riwayat yaitu Fatimatul Zahra yang diberi gelar dengan sebagai As-Siddiqah atau diberi juga gelar sebagai Sayyidatun Nisa'il Alamin. Masih berbahagia dalam suasana wiladah atau kelahirannya atau maulidnya. Masih berbahagia ada jemaah kita yang akan berbagi kebahagiaan pada malam hari ini, yang akan nanti diundi oleh bandar kita, Ibu Bandar. Malam ini akan ada 10 nama yang akan naik, masing-masing nama dapat Rp100.000. Ini nanti bisa ditransfer ke rekeningnya masing-masing. Jadi nanti yang menang nantinya akan menghubungi panitia atau Ibu Ayu Nawarah supaya nanti dikirim langsung ke rekeningnya masing-masing, atau kalau mau dibuat dalam bentuk pulsa bisa juga dalam bentuk kuota internet. Nah, jemaah sekalian berbahagia, hadiah ini untuk Fatimatul Zahra dari almarhum Bapak Muhammad Zain Cecep bin Muhammad Hussein. Beliau adalah orang tua dari salah seorang jemaah kita, lahir pada tanggal 23 Januari 1921 dan meninggalkan kita semuanya pada tanggal 26 Januari 2001. Jadi 2001 berarti sekitar 11 tahun yang lalu. Jadi beliau adalah haul beberapa hari ini ya. Iya. Hari ini pas tanggal hari 26. Ini 26. Hari ini 26 berarti haul beliau yaitu almarhum Bapak Muhammad Zain Cecep bin Muhammad Hussein. Oleh sebab itulah beliau tentu melalui putrinya yaitu Ibu Sinta Sis Putri memberikan kepada kita hadiah dari Fatimatul Zahra dalam rangka wiladah Fatimatul Zahra. Oleh sebab sekalian saya berbahagia, nanti di akhir sebelum kita tanya jawab seperti biasa kita ada cabutan bertuah yang akan dipimpin oleh bandar kita Ibu Meli Sri Bumati. Mudah-mudahan beliau hadir dan kemudian berada di tempat yang tepat, yaitu yang jaringan internetnya cukup bagus. Insyaallah. Terima kasih berbahagia, mari kita masuk ke screen kita untuk meneruskan bacaan Al-Quran kita. Pada malam hari ini Ustadz kita siapa nih, Bu Dokter? Bu Dokter sudah datang ya? Ustadz Syafi'i. Oh, Ustadz Syafi'i ya. Jemaah sekalian berbahagia, telah bersama kita Ustadz kita dari Singapura. Di luar. Di luar. Beliau masih di luar, jadi belum bisa membantu kita. Kalau yang lain belum ada Ustadz Tony dengan Ustadz Wahyudin, mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu surat yang ke-37, mulai daripada ayat 51 sampai
61 sampai 70 ya. Mari kita masuk screen. Jadi 61 sampai 70 ini dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum. Adzalika khairun nuzulan am syajaratun. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Inna ja'alnaha fitnatan lil-zalimin. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'auha ka'annahu syayatin. Tal'auha ka'annahu ru'usus syayatin. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Summa inna lahum 'alaiha lashawban min hamim. Summa inna lahum 'alaiha lashawban min hamim. Summa inna marji'ahum la ilal jahim. Summa inna marji'ahum ilal jahim. Innahum alfau aba'ahum ad-dallin. Innahum alfau aba'ahum dallin. Fahum ala asarihim yuhra'un. Fahum ala asarihim yuhra'un. Sadaqallahul aliyyul azim. Sadaqallahul aliyyul Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa alihi al-athhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj sakhna. Bapak sekalian, terima kasih banyak telah berpartisipasi di dalam tilawah kita, tadarrus kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian, baik dirinya ataupun keluarganya dan juga anak cucunya kelak. Mari kita masuk ke screen, mari kita masuk melanjutkan ayat-ayat di dalam surat ke-37 ini. Surat As-Saff, Saff artinya berbaris. Dalam Al-Quran ada dua surat, satu As-Saffat, satu As-Saff. Ini yang kita bahas sekarang adalah As-Saffat, yaitu bentuk jamak.
saf-saf. Kemudian ini turunnya di Mekah, karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 182 ayat. Urutannya adalah urutan ke-37, yaitu setelah surat Yasin dan sebelum surat Shad. Jadi surat yang namanya satu seperti Shad, Nun, itu diantaranya adalah surat Shad, surat yang ke-38 nanti. Terakhir pada hari Senin kemarin kita sampai di ayat 59-60 ini. Jadi ini adalah pembicaraan. Kita masih ingat jemaah sekalian, ayat-ayat sebelumnya adalah ketika berkumpul di dalam sorga, mereka duduk berhadap-hadapan, berbicara. Yang dibicarakan adalah dulu di dunia. Kita nggak bisa berbicara tentang kehidupan kita sekarang di dunia. Nah, maka terjadilah pembicaraan yang serius di antara penduduk sorga. Seorang di antaranya memulai pembicaraan dan menceritakan tentang sahabatnya, tentang temannya yang disebut dengan Qorin ketika hidup dulu di dunia. Temannya itu atau Qorinnya itu adalah tidak percaya dengan akhirat. Mereka bahkan sinis mengatakan apa mungkin kita akan hidup kembali apabila kita sudah jadi tulang belulang seperti ini. Kesimpulannya, mereka tidak menerima utusan Tuhan, Nabi, Rasul, dan pengganti-penggantinya. Mereka mengandalkan pikiran pribadinya saja, angan-angannya saja, atau cerita orang-orang yang sepikiran dengannya saja. Mereka tidak menerima adanya utusan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka menolaknya. Sekarang sampai di sana, teman yang bercerita tadi menawarkan kepada teman-temannya di sorga, maukah kalian menjumpai temanku itu? Setelah dijumpai, ternyata dijumpainya di neraka Jahim. Lalu kemudian sampai di sana berkatalah teman yang bercerita tadi, coba dulu di dunia saya mengikuti kamu, niscaya saya juga akan celaka. Sehingga lahirlah kata-kata, kamu hampir mencelakakan aku dulu di dunia. Karena bersahabat, seandainya dulu di dunia saya tidak kritis, saya hanya ikut-ikutan sama kamu sebagai teman, sebagai sahabat, maka aku pun ikut celaka seperti kamu. Maka dia bersyukur bahwa ini adalah karena berkenaan dengan nikmatur Rabbi, karena nikmat daripada Tuhanku. Kalau bukan karena nikmat Tuhan, maka saya pun tidak akan selamat dari neraka seperti Anda di sini. Nah, apa itu nikmat Tuhan? Inilah yang dibicarakan dalam surat Al-Fatihah yang kita ulang-ulangi setiap kita sholat atau setiap kita mendoakan salah seorang di antara kita dengan kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yang engkau Tuhan beri nikmat kepada mereka. Dan inilah juga yang kita diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat, yaitu latus alunna yauma izin anin naim. Pada hari itu pasti kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ini juga yang disinggung di dalam surat 17 ayat 71 ketika Allah mengatakan yauma nad'u kullu nasin bi imamihim. Pada saat itu manusia dipanggil berdasarkan imamnya masing-masing. Setiap orang punya imamnya, sebagaimana setiap orang juga punya tempat bernaung. Ada yang bernaung di bawah pohon yang baik, yang suci, dan ada yang bernaung di bawah pohon yang buruk, yang disebut dengan syajaratul khabithah ataukah syajaratul mal'unah. Dan nanti kita akan temukan di sini yaitu yang disebut dengan syajaratul zakum, yaitu pohon yang disebut dengan pohon zakun. Nah, teman yang tadi selamat berkat nikmat Allah tadi, lalu kemudian bersyukur. Illa mautatanal ula, kita tidak akan mati lagi. Nah, sampaikan kepada temannya di neraka, karena di neraka selama-lamanya. Jadi tidak mati, tidak berakhir. Kita tidak akan mati lagi kecuali mautatanal ula. Kita hanya mati pada kali yang pertama saja. Wa manah nubi mu'azzabin, dan karenanya bagi kami yang selamat dari neraka, yang masuk dalam sorga,
maka tentu peluang untuk diazab sudah tidak ada lagi. Wa ma nahnu bimu'azzabin, dan inilah keberuntungan yang besar. Inna hadza lahuwal fawzul azim. Sungguh inilah keberuntungan, benar-benar keberuntungan yang besar. Al-fawz al-azim, keberuntungan yang sangat besar, yaitu selamat dari neraka dan berarti hidup abadi dalam damai, kesejahteraan, dalam keharmonisan, dalam keindahan, dalam surga. Dan ini yang harus kita pertahankan terus bagi kita yang sudah tahu di dunia. Nah, jemaah sekalian berbahagia, di dunia ini ada namanya pohon zakum yang kemudian oleh Allah SWT dijadikan sebagai perumpamaan bagi makanannya ahli neraka. Pohon zakum kalau kita lihat sudah menjelang kering seperti ini. Kalau musim kering panjang, kemudian kalau masih hijau seperti ini, Bapak Ibu saya lihat ini berduri-duri, ini duri-durinya panjang-panjang. Kalau kita lihat dari dekat seperti ini, ya ini duri-durinya. Jadi duri-durinya panjang, coba lihat. Seperti apa? Seperti besi beton yang diasah, yang diruncingkan ujungnya. Ini kalau kita lihat berduri-duri semuanya. Dan durinya ini keras, ya, artinya bukan lembek, tapi ini keras. Ya. Kalau kena kepala lumayan bisa bocor. Ini dia, kalau sudah pohonnya besar seperti ini. Jadi bukan hanya ranting-rantingnya, dahan-dahannya, tapi sampai pohon-pohonnya pun juga. Jadi kalau sudah besar pohonnya seperti ini, juga berduri-duri. Nah, inilah yang disebut dengan pohon zakum. Jadi Allah menjadikan perumpamaan. Ingat jemaah sekalian, ayat-ayat tentang surga dan neraka masuk kategori ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena tidak pernah ada di antara kita yang melihatnya langsung dengan panca inderanya. Segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan panca indera, supaya kita mengerti, Allah membicarakannya kepada kita dengan perumpamaan. Di antara perumpamaan yang Allah pakai adalah pohon zakum. Pohon yang Bapak Ibu lihat berduri-duri seperti ini. Saya kira jemaah sekalian berbahagia, pohon seperti ini untuk tempat bersembunyinya saja hewan-hewan mungkin berat. Nah, tempat-tempat yang berduri seperti ini, apalagi manusia. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, limitsli hadza. Apa yang disebut dengan mitsli hadza? Yaitu keberuntungan yang besar tadi. Ingat tadi, inna hadza lahuwal fawzul azim. Ini adalah keberuntungan yang besar. Limitsli hadza, untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, maka caranya ialah falyamal al-amilun. Maka orang-orang yang ingin beramal harus beramal menuju ke sana. Jadi kita tidak bisa sampai kepada al-fawz al-azim secara otomatis. Harus diusahakan, harus beramal. Ini dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada lamnya di sini, baru ada di sini kata kerja mudhari', ini namanya perintah untuk orang ketiga, namanya lamul amr. Falyamal, maka hendaklah. Maka suruh orang itu, suruh mereka untuk beramal. Siapa mereka? Yang ingin beramal. Jadi beramal yang benar adalah beramal yang membawa kita kepada al-fawz al-azim tadi. Jadi kita ulangi lagi, beramal yang benar adalah beramal menuju kepada al-fawz al-azim tadi. Yaitu beramal menuju kepada keberuntungan yang besar tadi. Kenapa keberuntungan yang besar al-azim? Karena semua jenis keberuntungan, semua jenis kebahagiaan ada di dalamnya. Keindahan, kesenangan, kesejukan, kedamaian, keteraturan, semuanya ada di dalamnya. Maka disebut dengan al-fawz al-azim. Allah mengatakan siapa yang ingin ke sana tidak boleh tidak, kecuali harus falyamal. Siapa? Al-amilun. Siapa saja yang mau beramal, maka harusnya amalannya ke sana. Amalan yang mengantarkan kita kepada al-fawz al-azim itulah yang disebut dengan amilus salihat. Maka dalam Al-Quran berkali-kali disebutkan amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihati. Apa itu amilus salihati? Yaitu beramal berdasarkan iman akan akhirat, iman akan Allah, yang amalan itu mengantarkan kita
kepada kebahagiaan di akhirat yang tadi disebut dengan al-fauzul azim, keberuntungan yang besar. Kemudian Allah bertanya di sini, setelah menawarkan kita, memperlihatkan kita tadi surga yang begitu indah, lalu kemudian Allah bertanya, adzalika khairun nuzulan. Apakah surga ataukah keberuntungan yang seperti itu? Jadi zalikanya di sini kembali kepada al-fauz al-azim tadi. Apakah keberuntungan yang seperti itu yang khair, yang lebih baik? Nuzulan sebagai hidangan, sebagai pemberian. Nuzulan itu artinya diturunkan dari Allah, dari kata nuzul. Ingat kata nuzulul Quran, nuzulan. Apakah pemberian dari Allah yang seperti itu, yaitu al-fawzul azim, yang lebih baik, ataukah syajaratuz zakum, ataukah pohon zakum? Jadi ini pertanyaan yang diajukan kepada semua orang yang berakal sehat setelah menceritakan tentang surga tadinya, yang disebut dengan al-fawzul azim. Dan tadi melihat ahli neraka yang tergelincir ke dalamnya karena mereka menolak, yaitu ni'matu rabbih, nikmat daripada Tuhan. Nah sekarang Tuhan bertanya, adzalika khairun, yaitu apakah surga yang merupakan al-fawz al-azim itu yang merupakan khairun nuzulan, syajaratuz zakum, ataukah pohon zakum, pohon yang tadi berduri-duri, ya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya berduri, bahkan sampai kepada batangnya dari bawah tadi, pokoknya dari bawah tadi berduri-duri. Dan kita lihat durinya tadi bukan kecil-kecil tapi besar. Itu namanya syajaratuz zakum. Kenapa Tuhan menggunakan kata syajaratuz zakum? Karena jemaah sekalian berbahagia, Allah menawarkan kepada kita waktu berbicara pertama kali tentang khalifatullah fil ardh, dan kemudian menyuruh malaikat sujud kepada Adam, maka sujudlah ke semuanya kecuali iblis. Lalu kemudian Allah berfirman, wahai Adam dan pasanganmu, tinggallah di dalam surga, makanlah sepuas-puasnya dari arah mana saja, tapi jangan dekati pohon ini. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Nah, sekarang ternyata pohon itu sudah dengan syajaratuz zakum. Kita lihat di sini suratnya dulu. Jadi kita lihat dulu dalam surat Al-Baqarah. Ini surat Al-Baqarah. Kita lihat ayat 34. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak sujud karena dia enggan. Enggan itu merasa minder, bukan minder ya, merasa enggan, merasa sombong dan angkuh. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, sehingga hatinya menolak. Lalu setelah itu Allah berfirman, wa qulna, kami berfirman kata Allah, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggal engkau dan pasangan kamu di mana? Al-jannah, di surga. Wa kula minha, makanlah daripadanya, ragadan, sepuas-puasnya, haitsu syi'tuma, dari arah mana saja. Jadi Allah memberikan bumi ini untuk kita semuanya. Di surat Al-Baqarah juga ini sebelumnya diceritakan di ayat 28, semuanya untuk kita. Ya, ini kita kalau kita mundur ke 29, bukan 28. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua di muka bumi, jami'a, semuanya. Jadi semua di muka bumi ini untuk kita nikmati. Jadi menikmati kehidupan di muka bumi ini, Pak Bu sekalian, tidak dilarang dalam agama. Bahkan itu memang Allah ciptakan untuk kita semuanya. Tetapi harusnya kita gunakan semuanya itu sebagai alat, bahan. Untuk apa? Untuk istawa ilas sama. Seperti mana dikatakan di sini. Tsumma stawa ilas sama'i fasawwa hunna sab'a samawat. Makanan-makanan, kenikmatan-kenikmatan, hasil-hasil di muka bumi ini kita gunakan untuk bergerak, istawa, menuju ke langit, bergerak ke atas. Fasawwahunna, dan Allah mengatakan kalau kalian ingin bergerak ke atas, itu ada 7 lapis langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Artinya ada 7 level tingkatan. Ada 7 stasiun yang harus kita lewati. Ya. Yang 7 itu terkadang para ulama membuat penafsiran. Ada yang mengatakan 7 level itu adalah, yang pertama adalah nafs amarah 1, kemudian nafs lawama 2, kemudian yang ketiga
nafs marhamah, baru kemudian yang keempat adalah nafs mutmainnah, baru nafs yang kelima adalah radiyah, dan nafs yang keenam adalah mardiyah, baru nafs yang ketujuh adalah kamilah. Itu biasanya dibagi tujuh seperti itu. Tapi berdasarkan kajian kita di sini jemaah sekalian, tujuh ini adalah seperti yang ada dalam Al-Fatihah. Yang pertama harus Bismillahirrahmanirrahim. Dari kata ba, startnya di sana. Baru kemudian level yang kedua atau ke langit yang kedua, karena sab'a samawat adalah Alhamdulillahirrabbilalamin, syukur. Baru kemudian Ar-Rahman-Ar-Rahim, cinta dan kasih. Baru kemudian Malik Yaumiddin adalah takwa. Baru kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, taslim. Baru ihdinas siratal mustaqim, istiqamah. Baru kemudian siratal ladzina an'amta alaihim adalah wilayah. Jadi fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau ini ayat 29 yang menjelaskan semua di muka bumi untuk kita. Sama dengan di ayat 35 tadi. Uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Sepuas-puasnya haitsu syi'tuma, dari arah mana saja. Tetapi wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah engkau mendekati hadhihi syajarata, pohon ini. La taqraba hadhihi syajarata. Jangan dekati pohon ini. Ya, pohon apa? Ternyata yang dimaksud di sini adalah syajaratul zakum, atau di tempat lain disebut dengan syajaratul mal'unah. Ya. Ada juga syajaratul mal'unah, ya, pohon yang dilaknat. Ya, mana itu pohon yang dilaknat? Bisa kita lihat misalnya di surat 17, ya, surat 17. Ya, ini ayatnya 60. Sini kita menemukan ayat 60, ya. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Muhammad bahwasanya atau sesungguhnya rabbaka Tuhanmu ahata meliputi bin nas, seluruh manusia. Jadi tidak ada manusia yang luput dari pantauan, dari kuasa, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka ahata bin nasi. Sungguhnya Tuhanmu meliputi, mencakup, menjangkau binas, seluruh manusia tanpa kecuali. Wa ma ja'alna ru'ya, dan tiadalah kami jadikan ru'ya, mimpi kamu, allati arainaka, yang kami perlihatkan kepada kamu. Jadi mimpinya Nabi itu adalah sebetulnya wahyu yang diperlihatkan, arainaka. Jadi wahyu dalam bentuk fenomena, wahyu dalam bentuk atraksi adalah mimpi. Wahyu dalam bentuk kata-kata, pahaman, kita sebut dengan wahyu. Allah mengatakan wa ma ja'alna ru'ya, kami tidak menjadikan ru'ya, mimpi itu, allati arainaka, yang kami perlihatkan kepada Muhammad, terutama berkenaan dengan Futu Mekah, illa, kecuali fitnatal linnasi, kecuali menjadi fitnah, cobaan bagi manusia secara keseluruhan. Wasyajaratal mal'una, dan pohon yang terlaknat. Jadi fitnah bagi siapa? Mereka yang menolak kenabian, dan mereka juga disebut dengan berlindung di bawah asyajaratul mal'una. Semua yang berlindung di bawah pohon syajaratul mal'una, hakikatnya juga mal'una, dilaknat. Ini mal'una, dilaknat. Mal'una dari kata dilaknat. Jadi begitu pentingnya laknat, Bapak Ibu sekalian, sampai Allah pun menjadikan dalam Al-Quran satu pohon disebut dengan syajaratul mal'unah. Pohon yang penuh dengan laknat, syajaratul mal'unah. Jadi illa fitnatal linnasi wa syajaratul mal'unah fil Quran, dalam Quran. Jadi ini adalah perumpamaan dalam Al-Quran. Jadi kata-kata syajaratul mal'unah, ada pohon yang dilaknat yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapakah itu? Tentu yang tadi berlindung di bawah pohon yang disebutkan tadi. Ketika Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Pohon itu adalah syajaratul mal'una, atau disebut juga dengan syajaratul zakum tadinya itu. Syajaratul mal'una atau syajaratul zakum. Wa nukhawifuhum. Allah mengatakan kami bikin perumpamaan seperti ini untuk memberikan efek takut kepada manusia nanti di akhirat. Karena kalau di akhirat baru takut, mau kembali ke dunia tidak bisa lagi. Seperti mana kalau ada yang berbahaya, biasanya anak kita buat takut.
Jangan kamu ke sana, ada lubang yang dalam, ada tebing. Kalau kamu datang ke sana bisa jatuh, begitulah. Wa nukhawifuhum, kami membuat takut mereka, tetapi apa yang terjadi? Fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Tidaklah bertambah bagi mereka kecuali tughyanan wa kabira. Kecuali hanyalah semakin tughyan, semakin togok, semakin angkuh, kabira yang besar. Kedurhakaannya, keangkuhannya semakin besar. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena ada syajaratul mal'una, ada syajaratul zakum, ada juga yang disebut dengan syajaratul khabisa. Ada syajaratul khabisa. Sebelum bicara syajaratul khabisa, kita sampaikan ini ayat 60, Bapak Ibu lihat ayat 60. Di ayat 70, ini hanya 9 ayat ke bawah, atau 10 ayat, itu kita ketemu dengan imam-imam. Setiap orang dipanggil berdasarkan imamnya. Coba ini, kita ayat 60 ini. Ya, ini 60. Ya, 60. Sekarang kita ke bawah, 70. Ini, 10. Nah, walaqad karramna bani Adam wa ja'alnahum fil barri wal bahri. Kami muliakan anak Adam. Bagaimana caranya? Memberikan kepada mereka nabi. Manusia pertama nabi, supaya mereka jangan sampai bernaung di bawah orang yang mengaku pintar padahal tidak mendapatkan justifikasi, tidak mendapatkan endorsement dari Allah SWT, tidak dipilih, bukan orang pilihan Allah SWT. Makanya kemudian kalau itu kamu lakukan, kata Allah, kamu tidak akan mulia. Jadi kata-kata karam Bani Adam, kami berikan kepadanya panduan, mulai dari dalam dirinya ada akal sehat, ada fitrah, kemudian di luaran ada kitab suci, kemudian di luaran juga ada Nabi Adam dan sebagainya. Makanya sudah Bani Adam. Sehingga kemudian wahamalnahum fil barri wal bahri, bisa beraktivitas di muka bumi, darat, laut dan udara. Warazaqnahum minat thayyibat, kami berikan rezeki yang suci-suci. Kenapa diberikan rezeki yang suci? Supaya mereka juga mau nantinya berlindung di bawah syajaratun thayyibah. Jadi kami berikan kepadanya rezeki yang thayyibah supaya mereka nanti juga mencari pohon yang thayyibah. Lalu kemudian Allah mengatakan di sini, yauma nad'u kullu nasin bi imamihim. Pada saat itu kami panggil manusia, tiap-tiap manusia bi imamihim, berdasarkan imamnya. Yaitu apa? Dua macam saja. Imam yang thayyibah ataukah imam yang khabisa. Imam yang berduri yaitu zakum, atau imam yang thayyibah. Imam yang mal'una, atau imam yang mardiyah. Imam mal'una atau mardiyah, imam yang diridhoi atau imam yang dilaknat oleh Allah SWT. Allah mengatakan pada saat itu kami panggil tiap-tiap manusia berdasarkan imamnya masing-masing. Maka Allah menjelaskan bahwa pohon itu juga ada pohon thayyibah dan ada pohon khabisa, di mana kita lihat di surat Ibrahim. Surat Ibrahim ayatnya 24. Alam tara kaifah. Apakah engkau tidak memperhatikan kaifah bagaimana? Daraballah, Allah membuat masalah perumpamaan. Apa perumpamaannya? Tentang kalimatan thayyibatan. Apa itu kalimat? Manusia. Kita sudah sampaikan kalimat itu adalah manusia. Karena ketika Allah melalui Jibril menginformasikan kepada Maryam bahwa dia akan mendapatkan seorang anak, dia katakan kalimatun ismuhu Isa bin Maryam. Kamu akan dapat kalimat namanya Isa bin Maryam. Nah, kalimat apa itu? Tentu manusia suci, kalimatan thayyibatan. Maka nabi dan orang suci disebut sebagai kalimatan thayyibatan. Bagaimana perumpamaannya? Kasyajaratin thayyibatin. Perumpamanya seperti pohon yang thayyibah. Bagaimana itu kasyajaratin thayyibatin? Asluha sabitun. Asal akarnya sabitun, menghunjam kuat ke dalam tanah. Wa far'uha, dan cabang-cabangnya rindang fis samai, ke langit. Tu'ti ukulaha kullihinin. Setiap musim, setiap selesai satu, datang lagi buahnya yang berikutnya. Tu'ti ukulaha, buahnya selalu datang kullahinin, pada setiap masa. Biizni rabbia, atas izin Tuhannya. Wa yadribullahul amsala. Tapi ingat, ini adalah perumpamaan. Linnasi, supaya apa? La'allahum yatazakkarun. Jadi perumpamaan saja. Jadi pohon ini perumpamaan saja, bukan pohon beneran.
Ingat, rumah keluarga itu dalam bahasa Inggris pun disebut pohon. Namanya family tree biasanya, pohon keluarga. Jadi disebut dengan family tree, pohon keluarga. Karena yang namanya keluarga itu ke atas-atas itu seperti pohon, bercabang-cabang. Sebaliknya, wa masalu kalimatin khabisatin. Perumpamaan kalimatin khabisatin. Jadi ada juga kalimat yang buruk. Kalimat yang jelek. Kasyajaratin khabisatin. Perumpamanya seperti pohon yang buruk juga. Ejtusat min fawqil ardi. Gampang tercerabut dari muka bumi. Jadi akarnya di muka bumi itu cetek, pendek, tidak dalam. Ya. Malah min qarar, tidak kuat sama sekali. Qarar itu tetap kuat, tidak ada kekuatannya. Jadi tidak ada kekuatan tancapnya itu akar. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti. Lalu siapa tadi kalimat yang thayyibah tadi? Yaitu adalah orang yang beriman yang Allah perkuat. As-sabit fil hayati dunia wal akhirah. Sebaliknya, yang tadi itu mengikuti kepada kalimatun khabisatin, yudillullahu zalimin. Orang zalim akan ikut kepada kalimatin khabisatin. Nah, jadi jemaah sekalian berbagi ini lengkap di dalam Al-Quran perumpamaan pohon seperti ini. Sehingga bagi kita yang sekarang rajin baca Al-Quran sudah jelas apa maksud Allah ketika berfirman di dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat 35. Uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam, tinggallah bersama istrimu di dalam sorga, al-jannah, taman dunia, wa kula, makanlah minha daripadanya ragada sepuas-puasnya, haitsu syi'tuma, dari arah mana saja, tetapi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Kenapa? Fatakuna minaz zalimin. Karena kalau kamu dekati pohon ini, fatakuna minaz zalim, kamu akan menjadi orang yang zalim. Lalu siapa menyebabkan kita keluar dari pohon itu? Fa'azallahumasyaiton. Fa'azallahumasyaiton. Jadi asyaiton, kita sudah berkali-kali sampaikan, asyaiton itu adalah selalu gampang untuk menandainya, yaitu datang kepada manusia, mengadu domba, membentur-benturkan manusia. Jadi syaitan itu tidak diinginkan kecuali untuk membangkitkan permusuhan dan amarah di antara sesama manusia. Asyainnama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanya saja yang diinginkan syaitan itu adalah menimbulkan permusuhan dan amarah di antara kalian. Nah, siapa yang tergelincir oleh syaitan, digelincir oleh syaitan, maka berarti jatuh dalam permusuhan antar sesama dan saling amarah di antara mereka. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi, sehingga keluar dari wilayah pohon suci tadi. Ya, jadi begitu Pak Bu sekalian. Kita kembali lagi di sini. Jadi, adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum? Apakah keberuntungan yang besar tadi, al-fauz al-azim, apakah surga yang indah itu yang lebih baik, ataukah syajaratuz zakum, ataukah pohon zakum, pohon yang berduri tadi? Apakah pohon yang mengantarkan kita kepada al-fauz al-azim yang lebih baik, ataukah pohon yang syajaratuz zakum, yang berduri tadi? Apa kata Allah? Inna ja'alnaha, kami jadikan pohon zakum itu, atau kami membiarkan adanya pohon seperti itu tumbuh di tengah-tengah manusia sebagai ujian bagi kita, fitnah. Ya. Inna ja'alna fitnatan. Apakah kita terpengaruh oleh retorika-retorika mereka? Apakah terpengaruh oleh ancaman-ancaman halus mereka? Apakah kita tertarik ataukah kita terpengaruh oleh kefasihan-kefasihan mereka menampilkan simbol-simbol keagamaan? Ya, tapi Allah mengatakan ini adalah untuk orang zalim. Inna ja'alnaha fitnatan lizalim. Kata fitnah di sinilah yang dimaksud di dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut surat 29 ayat-ayat pertama. Mari kita lihat surat 29. Surat Al-Ankabut. Allah berfirman, ini ayat 2. Ayat pertamanya alif lam mim, ayat 2-nya ahasiban nasu. Apakah manusia mengira, menyangka ayyutraku, bahwa akan ditinggalkan, dibiarkan. Ayyutraku, ditinggalkan, dibiarkan.
begitu saja an yaqulu untuk berkata amanna, kami telah beriman. Jadi kita belum bisa mengatakan diri kita beriman apabila hanya baru sebatas ungkapan, baru sebatas ucapan, baru sebatas lisan, amanah kami beriman. Sementara wahum la yuftanun, padahal belum diyuftan. Kata-kata yuftanun ini asal katanya fa, ta, nun, fitnah tadi. Ingat tadi fitnah. Ya. Ini sama di sini. Asal katanya Bapak bisa lihat adalah ini fa, ya. Kemudian ta, kemudian ini nun ya terakhir. Jadi fa, ta, nun. Jadi fatana itu dari situ fitnah. Ya. Jadi sama dengan ini juga. Yuftanun, fa, ta, nun. Jadi apakah manusia dibiarkan begitu saja kami beriman padahal mereka belum yuftanun, difitnah, diuji, dilihat. Apa ujiannya? Dua tadi pohon. Pohon thayyibah dan pohon khabithah. Pohon mardiyah dan pohon mal'unah. Pohon yang diridhoi dan pohon yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna, Allah mengatakan dan sungguh fatanna kami telah menguji alladzina, orang-orang min qablim, sebelum mereka. Jadi walaqad fatanna alladzina min qablim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu, dan benar-benar melalui ujian itu Allah mengetahui. Maksudnya Allah membuat kita mengetahui. Karena Allah bukan berarti sebelumnya tidak mengetahui. Ingat, yang namanya Allah, Tuhan yang esa, tidak pernah tidak mengetahui sesuatu. Jadi kalau kita katakan tadinya Tuhan tidak tahu, itu jelas keliru, salah besar. Kalau Allah pernah tidak tahu sesuatu, berarti Tuhan tidak maha mengetahui namanya. Ya, kalau pernah Tuhan tidak mengetahui sesuatu, berarti ada sesuatu yang luput dari kuasa Tuhan. Maka kata-kata fala ya'lamannallahu di sini benar-benar Allah mengetahui, maksudnya melalui kejadian itu Allah membuat kita bisa mengetahui apakah orang itu benar-benar syajaratun thayyibatun atau jangan-jangan syajaratun khabithatun. Jangan-jangan dia bukan syajaratun mardiyatun, tapi syajaratun mal'una. Syajaratun mal'unatun. Jadi fala ya'lamannallahu alladziina sadaqu, supaya Allah mengetahui sadaku, orang yang benar. Jadi kata sadaku itu yang benar. Makanya kita berkali-kali mengatakan bahwa kata-kata as-sadaqah itu tidak selamanya harus diartikan bersedekah, tetapi membenarkan orang yang benar. Jangan membenarkan orang yang salah. Yuhiqqal haqqa, membenarkan yang benar. Ya. Alladzina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah akan melaknat. Kalau di sini wala ya'lamanna, mengetahui, bukan melaknat, mengetahui. Supaya kita mengetahui orang yang sadaqu wala ya'lamanna, dan Allah membuat kita mengetahui al-kadhibin. Jadi dua saja. Sadaqu yaitu orang yang shadiq, dan yaktibun orang yang kadhib. Ini kadhibin. Di sini adalah shadiqun. Jadi shadiq dan kadhib. Ya, membenarkan shadiq as-sadaqah dan menolak yang kadhib. Jadi harusnya kita tolak al-kadhib dan kita terima as-shadiq. Inilah jelas sebagai ujiannya. Jadi ujian kita, fitnah kita ya seperti itu. Maka benarlah dikatakan tadi di sini bahwa syajaratun zakum di sini, syajaratun zakum di sini adalah fitnah di sini. Ya, untuk mengetahui apakah kita pengikutnya orang yang bernaung di bawah syajaratul zakum, syajaratul mal'una, atau berada di bawah syajaratul thayyibatun. Nah, bagi mereka-mereka yang menolak mengikuti tadi nikmatur Rabbi seperti ayat sebelumnya, maka disuruh dengan zalim, menzalimi dirinya sendiri karena pilihannya bertentangan dengan fitrahnya dan berarti menipu dirinya sendiri. Ingat, menipu fitrahnya sendiri, menipu dirinya sendiri. Itulah sebabnya di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Di antara manusia ada yang mengaku kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi apa kata Allah? Wa mahum bimu'minin. Hakikatnya mereka belum beriman. Terus kenapa dia mengaku beriman?
yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hanya ingin menipu Allah dan orang beriman. Tapi apa kata Allah? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tiadalah mereka tipu, tiadalah mereka zalimi kecuali diri mereka sendiri. Cuma mereka belum sadar. Ini yang disebut dengan zalim. Mas Kaiser bahagia itu tadi pohon ya yang berduri. Nah, ada juga buah. Yang namanya buah itu kan berasal dari kembang. Jadi kita lihat di sini Pak Bu sekalian, ini tadi kembang dari sini. Ketika masih berbentuk kembang ini kan indah sekali nih. Bapak perhatikan di sebelah kiri. Ya. Ini di sebelah kiri indah. Ya, ini waktu kembang, apalagi kalau mereka ini, ya indah sekali. Ya. Bagus warnanya saja dapat kita bayangkan dari pohon yang warna hijau keluar warna seperti ini, indah. Ya. Kalau kita sendiri yang kasih clear warna ini, belum tentu bisa seperti ini indahnya warnanya. Tetapi Mas Kaiser bahagia di ujung hayatnya ini kembang, nanti begini modelnya kembangnya ini, coba kita lihat. Bapak Ibu bisa lihat model apa ini? Kayak tengkorak. Ya, ini seperti matanya, hidungnya, seperti mulutnya, seperti orang yang hancur tubuhnya. Jadi ini adalah indah kelihatannya, tapi seperti ini nanti akhirnya. Nah, jadi Mas Kaiser bahagia melalui ayat ini atau melalui perumpamaan ini Allah ingin menjelaskan bahwa orang yang memakan pohon zakum ataukah orang yang memakan dari buah mal'una ataukah syajaratun khabisa, pohon yang buruk itu adalah kelihatannya kenyang, kelihatannya bagus, kelihatannya rindang pohonnya, tetapi ujung-ujungnya hasilnya seperti ini. Kalau bahasa sehari-harinya akhirnya bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Akhirnya seperti ini. Khatimahnya seperti ini, penghujungnya seperti ini. Awalnya kelihatan indah tapi ujungnya seperti ini. Ya. Coba lihat bentuk-bentuk kembangnya nanti setelah lama. Ya. Ini seperti ini. Ya. Jadi jemaah sekalian, dari kembang tadi setelah dia kering dia menjadi seperti ini. Setelah keindahannya sudah hilang, dia akan menjadi seperti ini. Ya. Mengerikan kelihatan wajahnya, tapi ini benar-benar seperti ini. Ya. Coba kita lihat ini nih. Ya, setelah tadi kelopak-kelopaknya sudah jatuh, tersisalah tadi inti daripada kembangnya seperti ini. Ya. Ya, mengerikan wajahnya, coba lihat. Ya. Model-modelnya seperti ini. Bentuk-bentuk kembangnya masih ada nih. Ya. Tapi nanti seperti ini ada kelopak matanya yang bolong, ada kayak muka di sini, ada kayak hidung keluar, kayak hidung Pinocchio. Ya. Coba lihat Mas sekalian, seperti ini. Ya. Kayak tengkorak-tengkorak. Ya. Ya, jadi ada pohon yang berduri, tapi ada juga kembang yang waktu menjadi kembang enak dilihat, tapi ujung-ujungnya menakutkan seperti ini. Ya. Seperti tengkorak-tengkorak manusia. Allah berfirman, innaha syajaratun, pohon yang berduri itu ataukah pohonnya tidak selamanya ini bermakna satu pohon, tapi ini kan perumpamaan saja. Bahwa pohon yang berduri, pohon yang pahit rasanya, pohon yang mendatangkan mudarat karena berduri, innaha, sungguhnya pohon itu adalah syajaratun, sebuah pohon, takhruju, yang keluar. Ingat, ini perumpamaan Pak Bu sekalian. Yang tadi itu pohon memang ada, tetapi itu perumpamaan. Karena pohon sebagai pohon tentu tidak salah sebagai pohon. Tapi dijadikan sebagai perumpamaan. Yang pohon seperti itu, syajaratun fi aslil jahim. Takhruju, keluar, fi, dari aslil jahim, dari dasarnya neraka jahanam, neraka jahim. Jadi innaha syajaratun, pohon, takhruju, keluar, fi, dari atau di dalam, asli itu dasar, asal, dasarnya al jahim, neraka jahim. Tal'uha itu kelopak mayangnya, ataukah buahnya, kalau di sini mayangnya. Talwah itu pada saat keluar kayak matahari. Ingat kalau matahari keluar itu tulu asyams. Tadi pohon itu kan tadi ketika kelopaknya terbuka dia keluar seperti bola matahari. Talwah ka'annahu, seakan-akan, talwah ka'annahu ru'usus syayatin. Ingat tadi kepala, ru'us itu bentuk jamak dari ra'sun. Ra'sun itu kepala. Ya, ra'sun kepala. Kalau pimpinan namanya rais.
ya Raisul Qarya, pimpinan kampung. Kalau kepala negara namanya Raisul Jumhuriyah, presiden. Nah, bentuk jamak daripada Ra'sun adalah ru'us, seperti kepala-kepala syaitan. Nah, mirip tadi kita lihat gambar apa namanya, kelopak-kelopak itu. Jadi tal'uha, ya, mayangnya, kelopak mayangnya, ka'annau seakan-akan seperti kepala-kepala syaitan. Kenapa syaitan ya? Syaitan itu kan mengerikan, menakutkan. Syaitan itu di mana di dunia tidak pernah digambarkan indah. Dimanapun di dunia secara kultur, tidak pernah syaitan digambarkan ganteng, cantik, baru kemudian apa namanya ramah, mencintai dengan baik, makanya tidak pernah. Yang namanya syaitan itu selalu pasti menakutkan, ketawanya saja cekikikan, begitu. Lalu kemudian niatnya selalu jahat, dimanapun di dunia menggambarkan syaitan seperti itu. Jadi jemaah sekalian, talluha ka'annahu ru'usus syayatin. Kelopak mayangnya ketika dia sudah keluar, dia seperti kepala-kepala syaitan. Mirip tadi dengan gambaran yang kita tunjukkan di ilustrasi-ilustrasi tadi. Nanti di sana jemaah sekalian sebagai minum dari air yang panas, makan juga dari buah zakum. Ini adalah ilustrasi. Makanya ilustrasinya kita ambil dari kartun, ya karena kalau kartun tidak mungkin ada yang tersinggung. Maksudnya kartun. Nah, jemaah sekalian berbahagia, itu adalah makan apa saja dalam perutnya tidak melihat. Jadi kata-kata zakum itu memakan dari buah zakum artinya makanannya sebetulnya mendatangkan penderitaan bagi dirinya. Di mana? Ya di dunia dan di akhirat. Makanya agama kita itu cukup banyak berbicara tentang makanan dan minuman. Karena kesejukan dan kebersihan jiwa dan hati sangat ditentukan oleh kebersihan dan kesucian makanan dan minuman kita. Kesimpulannya apa yang ada di dalam dada, jiwa sangat ditentukan, dimulai dari makanan dan minuman kita. Itulah sebabnya supaya terjadi persesuaian antara makanan yang sehat dan jiwa yang sehat, maka kemudian ada puasa. Jadi puasa itu sebetulnya apa? Puasa itu adalah mengedukasi manusia untuk berhati-hati dengan makanan dan minuman, karena makanan dan minuman bisa mempengaruhi jiwanya di dalam. Fa'innahum, mereka yang ahli neraka tadi itu, humnya di sini mereka ahli neraka, la'akiluna, mereka makan, la'akiluna minha, dari mana tadi? Dari pohon zakum. Ya, ini haknya ini adalah syajaratun zakum tadi. Fa'innahum, sungguhnya mereka ahli neraka tadi itu la'akiluna, mereka benar-benar makan minha, dari pohon zakun itu. Bapak Ibu bayangkan pohon zakun yang apa namanya yang berduri-duri dia makan. Itu kan perumpamaan. Jadi banyak orang yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya dalam kaitannya dengan makanan dan minuman, diibaratkan oleh Allah sama dengan makan pohon yang berduri tadi, yang disebut dengan syajaratun zakum. Ya, nanti lama-kelamaan berpenampilan seperti tadi kelopak mayang yang keluar seperti kepala-kepala syaitan. Fa'amali'una minhal butun. Dan benar-benar mereka memenuhi butun, perut-perut mereka dari pohon itu. Minha di sini kembali sama dengan ini. Ya. Jadi fa'amali'una minhal butun. Mereka memenuhi perut-perut itu memenuhi mereka dari pohon zakum tersebut, syajaratun zakum itu tadi yang berduri. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian dalam Islam itu ada garis lurus antara makanan minuman kita di luar diri kita dengan tubuh kita. Jadi agama Islam ini tidak ada gap antara makanan dan minuman. Allah itu apa? Allah itu adalah zahir dan batin. Huwa zahiru wal batinu. Allah itu zahir dan batin. Jadi agama tidak hanya mengatur yang zahir saja, tapi juga yang mengatur yang batin. Agama tidak mengatur yang batin saja, tapi juga yang zahir. Jadi agama kita mengatur kita zahir dan batin. Agama kita menginginkan indah di luar, indah di dalam. Di luar cantik kalau perempuan, di dalam juga ada yang disebut dengan inner beauty. Jadi di luar indah, di dalam indah. Makanan terjaga,
jiwa juga terjaga. Makanan bersih, jiwa juga suci, seperti itu. Maka kalau tidak, maka justru mereka makan semua jenis makanan, sehingga yang mereka isi ke dalam perutnya adalah ibarat buah ataukah pohon zakum tadi. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Ibu, Bapak bisa membayangkan ini, misalnya kita disuguhi susu ataukah kopi di sini. Ini kita ambil saja makanan apa minuman yang paling populer di masyarakat kita, minum susu atau minum kopi. Dua-duanya ini populer. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita disuguhi minuman susu atau minuman kopi, tetapi airnya mendidih. Bukan panas, tapi mendidih. Airnya mendidih. Maka kalau kita minum, tidak akan terasa susunya. Tidak akan terasa juga kopinya. Yang terasa apa? Deritanya. Panas. Iya. Mulut kita, lidah kita pasti akan melepuh. Ya, mulut kita pasti akan kepanasan. Nah, jemaah sekalian berbahagia, Bapak bisa bayangkanlah minumannya ahli sorga. Minumannya ahli sorga itu adalah seperti ini. Minuman yang kelihatannya bagus, tetapi mendidih airnya. Seperti dalam ayat ini. Summa innalahum alaiha lasyauban min hamim. Setelah mereka makan dengan pohon zakum tadi, yang menyebabkan penampilannya seperti tadi tengkorak-tengkorak setan. Kemudian setelah itu, kemudian mereka minum. Ya. Bagi mereka, kemudian ini artinya setelah mereka makan, bagi mereka diberikan minuman. Syauban itu minuman yang bercampur. Campur susu tadi, campur kopi tadinya, atau tambah lagi teh misalnya. Tetapi airnya kan yang namanya kopi harus ada airnya, teh ada airnya. Airnya air yang mendidih. Innalahum alaiha, di dalam setelah memakan buah itu disuguhkan kepada mereka minuman yang bercampur. Apa campurannya? Min hamim, dari air yang mendidih. Jadi dari air yang mendidih. Summa innalahum alaiha lasyauban min hamim. Lalu kemudian diberikan kepadanya air yang bercampur dari mana? Air yang mendidih. Summa kemudian inna marji'ahum la ilal jahim. Setelah menikmati makanan itu, ujung-ujungnya tetap tinggal di mana? Al-jahim, neraka jahim. Summa kemudian inna, sungguhnya marji itu tempat kembali. Dari kata raja'a, marji itu tempat kembali. Ya, jadi kalau di dunia ini ada adalah ulama-ulama yang sangat wara, yang sangat ahli dalam bidangnya, terutama dalam bidang hukum-hukum agama, sehingga kita yang awam bertanya kepadanya, ulama itu namanya marji. Ya. Marji kembali mereka di mana? Yang benar kepada tempat mereka benar-benar kepada neraka jahim. Jadi minumannya mereka al-hamim dan kembali mereka al-jahim. Nah, jadi sempurnalah Bapak Ibu sekalian, makan minum setiap hari, makannya pakai buah pohon zakum. Kemudian setelah makan itu dia lihat tadi kepalanya bentuknya seperti itu. Kemudian dia minum dengan air yang mendidih yang panas, lalu kemudian tetap tinggal di neraka jahim. Tempat tinggal selamanya di sana, marji'un, tempat kembali selama-lamanya adalah al-jahim, neraka jahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk apa Allah menceritakan rinci hal seperti ini? Supaya jangan sampai nanti kita di akhirat baru menyesal. Kan ini secara rinci, karena tidak ada yang pernah ke sana, baru kembali ke dunia membuat testimoni. Maka Allah lah pemilik alam akhirat, Allah lah pemilik surga dan neraka, yang menciptakan ini, yang menceritakan ini semuanya, agar jangan sampai kita setelah sampai di sana baru menyesali Allah, kenapa Allah tidak ceritakan kepada kita tentang hakikat kehidupan setelah kehidupan dunia. Jemaah sekalian, bagi manusia itu dua hal yang paling penting, yaitu memikirkan tentang asalnya, mabda, dan memikirkan tentang tempat kembalinya, ma'ad. Jadi dua penting sekali, mabda dan ma'ad. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Mabda dan ma'adnya.
Basket sebagai kenapa mereka tadinya memakan pohon yang berduri, meminum dari minuman yang airnya mendidih. Karena mereka di dunia hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari orang tuanya saja. Ingat, bukan dilarang mengikuti kebiasaan orang tua, tetapi manusia itu kan disuruh membuat progres. Harus lebih baik daripada orang tuanya. Bagaimana kita bisa lebih baik dari orang tua kita? Apabila kita berani dan memiliki kemampuan untuk keluar dari apa yang sudah biasa dilakukan orang tua kita. Coba kalau orang tua kita sudah terbiasa misalnya dulu naik kuda, ya kita tidak akan bisa menemukan mobil. Orang tua kita sudah terbiasa berbicara jarak jauh hanya berteriak-teriak, ya tidak ada handphone, tidak ada telepon. Ya. Tapi karena ada orang yang ingin keluar dari kebiasaan-kebiasaan orang tua, lahirlah progresivitas, lahirlah sains, lahirlah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau ingin maju harus mampu keluar, bukan berarti yang dilakukan orang tua selalu salah, tidak. Tetapi harus kita selalu verifikasi, harus kita kritisi, kalau masih bagus kita pertahankan, tapi kalau sudah tidak relevan kita tinggalkan. Karena kalau kita mengikuti begitu saja, tanpa menggunakan critical thinking kita, maka kemudian kita seperti, mohon maaf, orang yang buta memegang seekor gajah. Coba lihat ini gajah sebegini besarnya. Ini semuanya mohon maaf, ini adalah orang-orang tunanetra. Apa ini orang tunanetra? Orang yang tidak bisa melihat matanya. Kemudian disuruh tanya, bagaimana gajah? Yang datang memegang belalainya gajah, dia mengatakan gajah itu adalah bulat. Ya. Bulat, kecil, ke atas besar. Ya. Yang datang memegang ini tanduknya, maka kemudian dia mengatakan bahwa gajah itu keras seperti ini, ya. Di tanduk gajah ini. Nah, seperti gading gajah ini. Lalu kemudian yang memegang perutnya seperti ini, pasti mengatakan, oh gajah itu besar sekali. Saking besarnya tidak bisa ditemukan pinggirannya, tepinya. Karena kalau tangannya ke atas ini nggak sampai. Ke bawah sana tidak sampai ke sebelah sana. Dia bayangkan gajah itu besar sekali. Kalau kita tanya mereka yang memegang ekornya, dia katakan gajah itu kecil sekali, ujungnya ada rambutnya. Seperti itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, lalu kemudian datang lagi generasi berikutnya, memindahkan cerita orang-orang tuanya. Maka dia tetap berkata, anak-anak keturunannya mengatakan gajah itu adalah besar sekali. Anak-anaknya mengatakan gajah itu adalah keras sekali. Dia mengatakan ini gajah itu adalah panjang sekali. Dan mengecil-kecil, bisa digenggam pakai lingkaran tangan. Nah, begitulah seterusnya jemaah sekalian berbahagia. Bagaimana caranya kita mengetahui gajah sesungguhnya? Ya kita mampu keluar daripada kebiasaan orang tua kita yang ternyata belum melihat gajah secara utuh, secara sempurna, secara paripurna, secara komplit. Nah, baru kemudian kita buka kacamata hitam kita buka mata kita, baru kita mundur sedikit, kita akan menyaksikan gajah secara sempurna. Ternyata gajah itu tidak seperti yang digambarkan semuanya itu. Nah, ini adalah perumpamaan yang diambil oleh para ulama kita. Kalau kita hanya membabi buta mengikuti cerita orang-orang tentang suatu objek, memindahkan begitu saja, pindah, ternyata yang pertama merasakannya tidak benar juga. Yang pertama megang gajah ternyata salah. Yang pertama megang gajah, culanya gajah. Salah. Mereka semuanya hanya memegang gajah secara parsial, secara sebagian-sebagian saja. Tidak ada yang memegang gajah secara holistik, secara menyeluruh. Semuanya memegang gajah secara parsial, secara sedikit-sedikit. Nah, apatah lagi agama. Kalau gajah saja yang jelas-jelas ini benda, yang jelas-jelas hewan, ada terjadi seperti ini, apatah lagi agama yang jauh lebih luas, yang jauh lebih besar daripada seekor gajah. Agama ini adalah luasnya seluas alam semesta. Agama ini adalah mencakup makhluk dan kholik. Agama mengajarkan kita siapa itu kholik dan apa itu makhluk. Agama sedemikian luasnya. Maka kalau kemudian kita sederhanakan agama hanya dengan pendapat
orang-orang tua kita, atau pendahulu-pendahulu kita, atau syekh-syekh kita, ulama-ulama terdahulu kita saja, maka kita selalu akan gagal memotret, memotoh, melihat agama secara utuh, secara holistik, secara keseluruhan. Innahum, sungguhnya mereka itu. Kenapa mereka makan tadi puasa kum? Alfau abahum. Karena hanya mengikuti orang tua mereka, ayah-ayah mereka. Alfau itu mengikuti seperti yang didapati dari ayah-ayah mereka. Abahum, orang-orang tua mereka. Alfau abahum. Mereka mendapati dan mengikuti secara membabi buta apa yang didapatkan dari orang-orang tua mereka. Lupa kalau orang tua mereka di atas itu adalah juga sesat. Ya, seperti tadi orang yang memegang gajah. Lalu mereka ala asarihim yuhra'un. Lalu kemudian mereka, siapa mereka yang tadi masuk neraka itu? Ala asarihim, terhadap jejak-jejak orang tua mereka, kebiasaan-kebiasaan orang tua mereka, yuhra'un. Mereka mengikutinya tergesa-gesa secara emosional. Kalau kita datang mengatakan orang tua kita keliru dulu, dan mereka marah. Mereka akan menuduh kita sebagai orang yang sesat, orang yang salah. Kalau kita katakan gajah itu seperti ini, yang katakan tidak, gajah itu adalah keras bagi mereka yang memegang tadi apa gadingnya gajah tadinya. Memegang gadingnya gajah, yakin gajah ini keras. Yang memegang gajah itu tadi perutnya dikatakan gajah itu besar sekali. Ya, seperti itulah. Mereka yuhra'un. Mereka akan emosional, mereka akan bergegas membela kebiasaan-kebiasaan yang sudah diterima dari nenek-nenek moyang mereka sendiri. Jemaah sekalian berbahagia, bukan berarti bahwa yang dilakukan orang tua kita salah, selamanya salah, sama sekali tidak. Tetapi adalah bahwa demi progresivitas kita sebagai generasi yang datang belakangan, dibutuhkan kemampuan untuk bersikap kritis dalam konteks keagamaan. Untuk mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita sederhana, yaitu kita kembalikan kepada rujukan utama Al-Quran. Marji kita apa? Al-Quran. Kalau kita kembalikan Al-Quran, maka kalau itu sejalan dengan Al-Quran, kita terima dan teruskan. Tapi kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, maka kita harus berani mengkoreksinya dan melakukan yang lebih baik lagi, tanpa harus mencaci maki, menyalahkan, apalagi menista kebiasaan orang tua kita. Kita tetap menghormati, itulah kemampuan mereka, tapi kita yang datang belakangan harus berpikir untuk lebih baik daripada mereka. Karena bagaimana kalau ternyata hidangan yang mereka makan setiap hari adalah buah zakum, dan kemudian di akhirat nantinya mereka masuk ke dalam nerakanya Allah SWT. Alangkah menyesalnya kita kalau kita mengikuti jejak-jejak atau asar mereka secara tergesa-gesa yuhra'un. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan dengan 10 ayat dalam surat As-Saffat ini kita benar-benar belajar bahwa dalam kehidupan ini, satu, kita dalam diri kita ada akal pikiran, yang kedua di tengah-tengah kita ada kitab suci Al-Quran, dan juga selalu Allah menyertakan kepada kita manusia-manusia yang dipilihnya yang nanti akan mempertanggungjawabkan nanti kita di akhirat, yang namanya memberikan syafaat kepada kita. Demikianlah Bapak Ibu sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita akhiri sampai di sini, tetapi sebelum babakan pertanyaan atau sesi pertanyaan, kita persilakan kepada Ibu Bandar kita untuk mengadakan cabutan bertuahnya untuk memilih 10 di antara peserta yang berhak mendapatkan transfer ke rekeningnya sebanyak masing-masing Rp100.000. Rp100.000 tentu tidak begitu besar, tetapi kalau digunakan untuk beli pulsa buat tadabbur, nah saya kira lumayan cukup. Bisa dipakai tadabbur sekitar 1 bulan. Jadi bisa kita gunakan untuk belajar tadabbur kembali 1 bulan, sehingga dengan harapan yang memberikan hadiah juga mendapatkan amal jariah di sana, mendapatkan syafaat dari Fatimah Zahra, dan juga mendapatkan amal jariah dari Bapak Ibu sekalian selalu menggunakan waktunya untuk berada di tempat ini. Kepada Ibu Meli Sri Gumati, kita persilakan dengan segala hormat. Silakan. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Baik Bapak Ibu jamaah Tadabbur Al-Quran yang dirahmati Allah.
malam ini kembali saya mendapat amanah untuk bagi-bagi hadiah, bagi-bagi berkah. Yang mana hadiah ini dipersembahkan dalam rangka wiladah Sayyidah Fatimah Az-Zahra dari Bapak Muhammad Zain Cecep bin Muhammad Hussein, yaitu ayahanda dari jamaah kita, Ibu Sintaji Saputri. Almarhum. Tidak lupa pula izinkan saya untuk menyampaikan kebahagiaan atas wiladah Putri Nabi yang mulia, penghulu wanita surga, Sayyidatin Nisa'il Alamin. Semoga kita tercatat menjadi pengikut dan pecinta beliau alaihassalam. Teriring ucapan salawat ke atas beliau. Allahumma sholli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa siril mustauda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu, pada malam ini akan dipilih 10 nama, masing-masing mendapatkan uang sebesar 100.000, namun barangkali berbentuk uang, jadi tidak berbentuk pulsa. Dimohon Bapak Ibu keluar namanya pada malam ini untuk memberikan nomor rekeningnya atau account bank kepada Ibu Ayu Munawaroh. Baik, kita akan pilih Alhamdulillah Bapak Wahyudin sebagai penerima pertama, Pak. Kita pilihkan untuk yang kedua. Oh ya, alhamdulillah, makasih Pak. Syukur. Berkah-berkah Pak. Jadi saya Amin. Untuk yang kedua yaitu Bapak Muhammad Nawawi. Silahkan Pak untuk memberikan nomornya kepada Bu Ayu. Yang ketiga, sengaja saya putar agak lebih lama supaya pemilihannya lebih ini ya. Nah, yang ketiga Ibu Emi Rusmiati, selamat Bu, mendapatkan 100.000 rupiah. Untuk yang keempat, ya, alhamdulillah Ibu Amani mendapat hadiah Bu dari Sayyidah Zahra. Untuk yang kelima, selamat Pak Saniman. Pak Saniman mendapatkan hadiah. Ya, untuk yang keenam, berkah Pak. Nah, Ibu Suharni. Selamat Bu. Dia lagi. Namanya keluar lagi Bu. Saya dengan amalan. Betul. Ini mungkin yang ketiga ya Bu Ayu ya. Iya. Nah, ini juga langganan teman. Alhamdulillah ini saking rajinnya hadir di Tadabur ya. Iya. Untuk yang ke-8, baik, selamat Ibu Ika Anjani.
Alhamdulillah, nama baru. Yang ke-9. Ada Ibu Salmah, dari mana nih Bu Ayu, Bu Salmah? Oh, saya kurang tahu Bu Salma. Saya tanya Bu Salwa. Mungkin orang Singapura ini. Dari Singapura mungkin ya, jamaah Singapura. Tidak apa-apa, nanti Tidak apa-apa, nanti bisa dikasih. kita konversi ke dolar ya. Ini yang terakhir ya Bu Ayu ya. Iya, yang terakhir. Selamat Ibu Yuanita. Silahkan untuk iya, Bapak Ibu yang keluar namanya pada malam ini untuk menghubungi Ibu Ayu Munawwarah. Selesailah tugas saya. Insya Allah sekarang dilanjutkan. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sama-sama, terima kasih banyak juga Bu Meldi, Bu Bandar kita. Bu Meldi ini namanya dua, kalau di bahasa Arab namanya Bu Asdos, kalau di sini namanya Bu Bandar. Mas berbahagia, selamat juga kepada seluruh pemenang. Di gunung Bu Meli. Semoga berkah, dan itu tadi adalah hadiah dari almarhum Bapak Muhammad Zain Cecep bin Muhammad Hussein yang diperuntukkan untuk Sayyidatul Nisa'il Alamin, Sayyidatul Zahra, melalui putrinya yaitu Sinta Seza Putri. Semoga almarhumah dan juga putrinya senantiasa berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pada Bapak Ibu sekalian yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Tanya semua. Silakan. Beri asbabun nuzul tentang sabda Rasulullah SAW tentang pohon mal'unah tadi Ustaz. Sebab kita agak jelas tentang pohon mardia tadi. Barakallahu fiik, afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Jadi cuma sekalian berbahagia, kita perlu sampaikan bahwasanya berkenaan dengan asbabun nuzul yang sampai ke kita itu dari 6.000-an ayat lebih, kurang lebih hanya 700 ayat saja yang ada asbabun nuzulnya. Itu menurut Imam Al-Wahidi dalam bukunya Asbabun Nuzul. Lalu kemudian datang Imam Suyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzulnya menjelaskan bahwa sebetulnya bahkan itu sudah banyak sekali berdasarkan penelitiannya Imam Suyuti, itu bisa diperkecil lagi, dan beliau juga memang membuat Asbabun Nuzul versi Imam Suyuti namanya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Lebih sedikit lagi ayatnya. Jadi artinya apa, jemaah sekalian, asbabun nuzul ayat kita itu tidak begitu banyak, entah itu banyak yang hilang dalam sejarah atau bagaimana, tapi intinya adalah tidak banyak. Nah, jemaah sekalian berbahagia berkenaan dengan berkaitan dengan syajaratul mal'una atau kata disebut dengan syajaratul zakum. Ini sebetulnya merujuk kepada orang yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah 166. Al-Baqarah 166. Kita sudah pernah sampaikan bahwa dalam 166 itu Allah berbicara tentang orang-orang nanti di akhirat yang menyesal salah ikut di dunia. Tentu kalau salah ikut di dunia kita sudah tahulah dalam sejarah apa yang terjadi kemudian. Jadi di situ dikatakan bahwa istabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul adzaba fataqattat bihimul asbab. Ini surat Al-Baqarah 166. Yaitu ingatlah pada saat atau pada suatu hari ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Kenapa? Karena ternyata wara'ul adzab, mereka sedang berjalan menuju kepada azab api neraka. Lalu kemudian fataqattat bihimul asbab, maka buyarlah, terputuslah hubungan relasi pada saat itu di antara mereka. Maka berkatalah orang-orang yang mengikut, lau anna lana karratan, seandainya kami masih punya kesempatan hidup sekali saja lagi, maka kami akan berlepas diri. Panatabarra'u minhum kama tabarra'u minna.
kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana pada hari ini ternyata berlepas diri mereka terhadap kami. Ini bisa kita dengan gampang menyimpulkan adalah bahwa pasti mereka adalah orang-orang yang kita ikuti dan ternyata tidak mendapatkan legitimasi, tidak mendapatkan legalitas dari Allah SWT, tidak mendapatkan pembenar, tidak mendapatkan justifikasi, tidak mendapatkan endorsement dari Allah SWT. Kita ikut kepadanya, kita menganggap sudah beragama, ternyata salah ikutan. Ternyata orang itu masuk ke dalam neraka, akhirnya kita juga ikut masuk dalam neraka, tetapi di sana kita tidak bisa kembali lagi ke dunia. Kata pepatah Melayu, apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Tidak bisa kembali jadi nasi lagi. Setelah sampai di sana, udah nasi jadi bubur. Tidak bisa kita kembali jadi nasi lagi. Kalau nasi masih bisa jadi bubur, tapi kalau sudah jadi bubur, tidak bisa jadi nasi lagi. Begitulah juga di sana, ketika kita sampai di depan neraka, baru kita menyadari bahwa ternyata orang yang kita ikuti itu ternyata mengantarkan kita, memandu kita bukan masuk ke sorga, tetapi masuk ke dalam neraka. Maka inilah yang diceritakan dalam berbagai kesempatan dalam beberapa surat, bahwa terjadilah tadinya salah menyalahkan nanti di sana, karena salah ikut di dunia ini. Nah, kita tahu jemaah sekalian berbahagia, kalau kita baca di dalam surat Al-Anfal, sebetulnya ini disebutkan di situ oleh para penerjemah. Mari kita masuk ke surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Ya. Surat yang ke-8. Ayatnya 38. Nah, berbahagia, ya ini di terjemahan kata per kata, orangnya tidak disebutkan, tapi biasanya di sini disebutkan. Ya ini juga jemaah sekalian berbahagia, sudah hilang di terjemahan ini. Ya, di terjemahan ini hilang. Kalau di terjemahan lain ada. Saya sampaikan dulu. Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, lilladzina kafaruh, kepada orang kafaru. In yantahu, kalau dia berhenti, yughfar lahum, Allah akan mengampuni mereka. Maka desalafa, kesalahan-kesalahan yang sudah lewat. Wa in ya'udu, tapi kalau dia kembali lagi, berulah, faqad madat sunnatul awwalin, maka berlakulah sunnah al-awwalin kepadanya. Nah, kalau kita lihat di terjemahan-terjemahan yang lain, itu menggunakan kata kafaru di sini dalam kurung Abu Sofyan. Itu Abu Sofyan. Ini di terjemahan ini yang kita ingat, Al-Quran yang Quran WBW ini kita sampaikan dulu, bismillahnya saja tidak dimasukkan di ayat 1, di Al-Fatihah maksudnya. Nah, jadi jemaah sekalian, coba kita lihat terjemahan yang lain misalnya. Ya, kita lihat misalnya terjemahan ini, ada terjemahan di sini nih, saya punya. Kita lihat surat Al-Anfal di sini, ya, Al-Anfal. Ayatnya tadi adalah ayat 38 ya. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu saya lihat di sini nih. Terjemahan ini jelas ini ada di Qul, katakanlah lilladzina, kepada orang-orang yang kafaru. Kafaru tadi. Siapa kafir ini? Katakanlah kepada orang kafir. Siapa ini dalam kurung? Abu Sofyan dan kawan-kawannya. Ya. Jadi Abu Sofyan dan kawan-kawannya. Ini ada di dalam terjemahan ini, dalam terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia juga ada seperti itu. Entah kalau terjemahan di Malaysia atau di Singapura. Tapi kalau di Indonesia ini ada. Ya, ini terjemahan yang ada dari pemerintah kerajaan seperti ini. Jadi orang-orang kafir itu dalam kurung Abu Sofyan dan kawan-kawannya. Ya. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian berbahagia, ayat ini surat Al-Anfal ayat 38 menjawab semuanya tadi. Yang ada yang berikutnya lagi? Ya Ustadz. Ada satu pertanyaan Ustadz dari Bu Erna. Ya. Oh, 2. Saat ada lagi. Baik, dari Bu Erna Sehudin tentang syajarah mal'unah. Bagaimana pendapatnya Pak Ustadz bahwa sebagian ulama menafsirkan pohon mal'unah itu Bani Umayyah? Itu tadi saya kira sudah ketemu ya. Karena tadi kita lihat dalam surat Al-Anfal tadi sudah dilihat sebagai
Abu Sofyan. Abu Sofyan itu kan nanti adalah dari keturunannya melahirkan Bani Umayyah. Karena Abu Sofyan itu punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah lah yang menjadi pendiri dinasti Umayyah, dilanjutkan oleh anaknya Yazid. Nah, seperti itu. Kemudian melihat kelompok manusia dalam mimpinya, ya saya kira benar. Jadi jemaah sekalian berbahagia, artinya bahwa realitas manusia bukan hanya dalam mimpi sebetulnya ya, tetapi bagi orang-orang yang suci hatinya, mereka melihat kita semuanya ini dengan wajah asli kita. Wajah asli kita itu adalah sesuai dengan perbuatan kita. Jadi wajah aslinya kita semuanya ini kalau mereka lihatnya sesuai dengan amalan kita. Ya. Sesuai dengan hakikat tubuh kita, sesuai dengan hakikat jiwa kita. Orang yang hakikat jiwanya adalah bersifat hewani, ya dihewani. Karena kata para ulama kan itu pada wilayah nafs amarah, kan ada namanya nafs amarah, nafs lawamah, nafs marhamah, nafs radiyah, dan sebagainya tadi kita bicarakan. Nah, bagi mereka yang berada pada nafs amarah itu dua macam di sana. Ada yang sifatnya haiwaniyah, ada yang sifatnya sabu'iyah. Hewaniyah hewan ternak, tapi kalau sabu'iyah itu seperti hewan buas, seperti itu. Jadi hakikat jiwa kita itu bisa dilihat oleh mereka yang suci hatinya itu seperti kita hewan buas ataukah kita adalah hewan ternak, ya seperti itu. Kemudian dari Rafi, ya, izin bertanya mengenai ayat bahwa bumi dan seisinya diciptakan untuk manusia. Tapi Nabi Adam diturunkan ke bumi karena melakukan kesalahan di surga. Jadi sepertinya, nah ini jelas tidak sesuai dengan ayat tadi. Jadi Nabi Adam tidak melakukan kesalahan di surga. Karena kalau di surga itu kan tidak ada larangan, tidak ada juga syariat kalau di surga. Jadi kita sampaikan bahwa kata al-jannah di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 tadi adalah bermakna bumi sebetulnya. Karena al-jannah itu secara bahasa artinya taman. Bumi ini kan ada taman yang sangat indah. Ya, kalau kita searching aja di Google tentang misalnya beautiful garden misalnya, itu kita akan menyaksikan taman-taman yang indah di dunia. Banyak sekali taman-taman yang indah di dunia. Ya, kita searching aja, itu kita akan menyaksikan keindahannya. Apalagi ketika manusia belum ada di muka bumi ini. Jadi dapat kita bayangkan ketika bumi belum dihuni oleh manusia, tentu indah luar biasa. Karena yang merusak bumi ini kan kita manusia sebetulnya. Pertama kita manusia butuh tempat tinggal. Akhirnya kemudian tanah kita babat. Ya, tadinya ada tanaman yang indah di situ, kita pohon kita tebang. Untuk apa? Untuk bikin rumah. Setelah kita berketurunan, semakin banyak tanah dibutuhkan. Selain rumah, kita butuh juga yang namanya jalanan. Kita butuh misalnya tempat-tempat bersosialisasi, tempat olahraga, taman, dan sebagainya. Apa namanya, tempat-tempat bermain misalnya. Maka kemudian akhirnya semakin banyak tanah yang harus kita gunakan. Akhirnya kemudian keindahan bumi ini menjadi terganggu, belum lagi dengan sampah-sampah buangan manusia, baik sampah manusia biasa dari rumah tangga ataupun sampah-sampah industri misalnya. Nah, dengan demikian sebetulnya bumi ini tadinya adalah jannah, taman yang indah. Lalu kemudian ketika mengatakan jangan dekati pohon ini, itu adalah perlambang saja supaya jangan mengikuti turunan daripada Kabil, karena Kabil itu adalah syajaratul mal'unah sampai ke bawah. Setiap nabi-nabi pasti menghadapi syajaratul mal'unah. Sedangkan setiap nabi-nabi datang meneruskan syajaratul mardiyah ataukah syajaratul thayyibatun, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, surga sudah diciptakan sejak awal karena Nabi Adam sudah pernah hidup di surga. Ini lagi-lagi cuma sekali lagi harus diperbaiki bahwa surga itu adalah yang kita bicarakan tadi adalah di muka bumi ini, ya seperti itu. Kalau surga dalam pengertian di alam malakut, ya memang itu adalah surga. Jauh sebelum alam semesta ada secara fisik, material, itu sudah ada kehidupan malakuti, dan kehidupan malakuti adalah kehidupan surgawi. Karena sebetulnya surga yang paling indah itu ada di dalam jiwa-jiwa kita masing-masing. Jiwa-jiwa kita itulah kalau ingin membangun taman surga, bangunlah di dalam jiwanya masing-masing. Apa itu surga? Keindahan. Apa itu surga? Pluralitas. Yang namanya taman itu kan plural, banyak jenis pohon-pohonan, buah-buahan. Itu pluralitas. Jadi siapa yang menentang pluralitas berarti menentang menjadikan jiwanya sebagai taman-taman surga. Seperti itu. Kemudian berikutnya dari Bu Yeni. Selamat Bu Yeni ya. Bu Yeni ini rezekinya berkah, selalu dapat hadiah.
Saya malah selalu ingin curiga, jangan-jangan sudah telepon Meli sebelumnya ini. Kok tiba-tiba selalu dapat hadiah Bu Heni. KKN Ustaz. Tanya, kenapa? KKN. Jadi mohon ya, apakah pohon thayyibah sama dengan pohon tuba? Tuba. Di awal bulan Sya'ban tiba, Allah merintahkan pintu-pintu surga untuk terbuka dan pohon tuba untuk mendekatkan ranting-rantingnya ke dunia. Tuba itu sebenarnya secara artinya tuba itu berbahagialah. Akan bergantung pada pohon tuba. Tuba itu secara bahasa artinya ini. Kalau tak biasa, kalau tuba itu artinya suci. Sedangkan yang berbuat keburukan maka akan bergantung pada pohon zakum. Saya kira semuanya itu sebetulnya intinya adalah perumpamaan-perumpamaan. Karena seperti kita sampaikan tadi ya, segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau panca indera, ketika akan diterangkan kepada manusia harus menggunakan perumpamaan. Ya, jangankan alam malakut ya, alam dunia saja misalnya ada Bapak Ibu sekalian tidak pernah melihat orang tua saya, ayah saya tidak pernah lihat. Kalau ada yang tanya kepada saya, pasti saya berikan perumpamaan. Orang tua saya itu mungkin tingginya mirip ini, gitu. Warna kulitnya mirip ini. Jadi selalu saya bikin perumpamaan. Segala sesuatu yang kita tidak langsung bisa melihatnya dengan indera, pasti dibuat perumpamaan. Nah, begitulah Allah berbicara tentang alam malakut, alam non-materi, pasti disertai dengan perumpamaan. Agar apa? Agar kita bisa menangkapnya. Ingat, yang namanya perumpamaan, jangan kita berhenti pada perumpamaannya. Kita berhenti pada makna yang dituju oleh perumpamaan itu. Itulah sebabnya misalnya ketika Allah mengatakan Al-Quran ini adalah powerful, kalau diturunkan di gunung maka dia akan meletus saking takutnya kepada Tuhannya. Tapi di ujung ayat itu dikatakan watil kal amsalu nadribuha linnas. Begitulah kami berikan perumpamaan kepada manusia. Jadi watil kal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Jadi semuanya adalah perumpamaan. Jadi kata seperti diceritakan tadi Bu ini juga perumpamaan. Jangan kita menangkap persis seperti itu. Kalau kita menangkap persis seperti itu, kita akan gagal mengambil makna yang ingin disampaikan oleh penutur cerita itu. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Afwan Ustaz. Ya. Ibarat dalam dunia ini kita berenang di atas permukaan, kemudian kita scuba dive di bawah permukaan untuk melihat mutiara-mutiara dan keindahan alam bawah tadi. Maka beri pencerahan Ustaz bahawa tak mustahil ke bahawa kita sekadar luaran saja mengikuti ajaran-ajaran aimah ni dan tidak menyelami mutiara terdalam jiwa kita yang sebenarnya, sehingga akhirnya kita diperingatkan tentang fahum ala atharihim yuhra'un. Barakallahu fiik. Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita perlu sampaikan bahwa seperti mana kalau kita menyelam ke dalam samudra, itu kalau kita baca para ahli ahli diving ya, ahli menyelam, itu ternyata bahwa di lautan juga memang berlapis-lapis. Kalau kita baca para diver itu atau orang yang ahli menyelam, itu ternyata kalau ada cara itu, kalau orang menyelam pada jarak tertentu dia harus berhenti dulu, ya. Berhenti dulu, habis itu kemudian turun lagi, tidak bisa turun begitu saja. Jadi ada semacam step-stepnya, station-stationnya juga. Jadi turun, berhenti dulu, terus kemudian turun lagi, berhenti lagi, seperti itu. Kalau dia langsung turun begitu saja itu bisa fatal baginya. Jadi sehingga kemudian turun, berhenti. Nah artinya apa jemaah sekalian, ini mau tidak mau ketika kita ingin menyeru ke dalam, ternyata di kedalaman itu bertingkat-tingkat. Para ulama, para ahli tafsir mengatakan Al-Quran itu paling tidak ada 7 lapis tingkatan maknanya. Jadi mulai daripada yang luar, paling luar, maka tadi kita lihat perumpamaan tadi itu yang paling di luar. Lalu kemudian masuk lapisan kedua. Jadi lapisan pertama yang paling di luar, lapisan kulit. Kemudian masuk lagi. Kita harus berhenti di situ, menyelami dulu, memahami dulu. Itu setelah itu kemudian kita masuk lagi. Begitulah seterusnya. Sampai para ulama mengatakan ada 7 lapis makna daripada setiap ayat di dalam Al-Quran. Semakin kita dalam memahaminya, maka sama juga dengan dalamnya kita memahami jiwa kita. Karena memahami Al-Quran pada dasarnya adalah memahami jiwa kita. Menyelami Al-Quran, makna-makna Al-Quran,
hakikatnya menyelami jiwa kita. Karena Allah mengatakan kita manusia diciptakan dengan fitrah. Apa itu fitrah? Adalah ilmunya Tuhan. Al-Quran adalah fitrah dari Tuhan, fitrat Allah. Jadi berdasarkan surat Ar-Rum ada kata-kata fitrah Allah. Fitrat Allah allati fataranas alaiha. Fitrah Allah. Nah, apa itu fitrah Allah? Ketika diturunkan dalam bentuk wahyu kepada Nabi, namanya kitab suci. Ketika diberikan kepada setiap manusia, namanya fitratan nas. Fitrat Allah allati fataranas alaiha. Fitrah manusia adalah fitrah Allah SWT. Sehingga siapa yang mengenal dirinya, maka hakikatnya dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenapa? Karena ketika dia melihat pada dirinya, yang dia saksikan adalah fitrah Tuhannya. Apa itu fitrah Tuhan? Cermin yang Tuhan simpan pada jiwa kita untuk kita melihat wajah kebesarannya. Maka oleh sebab itulah kita harus berniat di hadapan Allah untuk menyelam. Bagaimana caranya? Caranya ialah semakin kita masuk, semakin kita merasa bodoh. Semakin kita masuk, semakin merasa fakir. Antumul fuqara ilallah. Semakin kita masuk, semakin kita tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Semakin kita mendalam ilmunya, semakin merasa tidak punya ilmu kecuali Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin dan senantiasa dimudahkan waktunya dan kesehatannya untuk berkumpul kita di tempat ini sampai kita nanti menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.